Selamat malam, teman-teman sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Pak Kadis. Selamat malam, Selamat, Pak. rekan-rekan tim pers. Selamat malam, Pak Rey. Hormat. Semoga kabar baik ya. Amin. Amin. Ya, saya mulai ya, tim pers. Teman-teman sekalian, selamat malam. Saya berharap di malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan perkembangan 24 jam situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Mimika. Di hari ini, sebagaimana tadi sudah dirilis oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Papua, pada hari ini ada penambahan 4 kasus baru yang terkonfirmasi dari Rumah Sakit Tembagapura dengan pemeriksaan yang dilakukan secara mandiri di Klinik Wala Kencana milik PT Freeport Indonesia. Selain kasus baru yang ditemukan, perlu kami laporkan juga bahwa ada 7 pasien yang dinyatakan sembuh, dan 7 pasien ini berasal dari Rumah Sakit Tembagapura. Dengan demikian, maka kumulatif kasus COVID-19 dengan penambahannya 4 kasus baru, maka meningkat dari 222 kasus pada hari kemarin di tanggal 28 Mei, meningkat menjadi 226 kasus. Dan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh ini bertambah 7, sehingga jumlah pasien secara keseluruhan berjumlah 95 orang atau 95 pasien. 93 pasien yang dinyatakan sembuh. Dengan demikian, kasus aktif atau pasien COVID-19 yang masih dirawat di Kabupaten Mimika berjumlah 129. Dan pada hari ini, dalam 24 jam tidak dilaporkan ada pasien yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Pasien aktif dari 129 yang masih diisolasi di rumah-rumah sakit, jika dilihat sebarannya menurut tempat isolasi, maka di RSUD Mimika sedang merawat 25 orang. Kemudian di shelter ada 28 orang, dan total pasien yang masih diisolasi secara keseluruhan oleh RSUD Mimika berjumlah 68 orang. Kemudian di Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 1 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 60 orang. Sementara untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, sampai 24 jam ada terdapat penambahan 4 pasien baru atau PDP baru, di mana dilaporkan oleh RSUD Mimika 1 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat 3 orang. PDP yang sedang menjalani isolasi berjumlah 21 orang yang terdistribusi di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Mimika 1 orang dan Rumah Sakit Tembagapura 1 orang, dan yang terbanyak adalah di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Sementara untuk orang dalam pemantauan, status baru ada 36 orang di hari ini yang dilaporkan, yang mana berasal dari RSUD Mimika sebanyak 3 ODP baru, Rumah Sakit Tembagapura ada 19 ODP baru, Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 1 ODP baru. Kemudian sampai malam hari ini, jumlah ODP yang sedang menjalani isolasi di shelter berjumlah 7 orang dari 649 ODP yang masih dipantau. Sementara orang tanpa gejala, hari ini ada sejumlah 35 orang yang ditetapkan statusnya sebagai OTG, yaitu 17
dari Rumah Sakit Tembagapura, RSUD Mimika 1 orang, dan berdasarkan hasil tracing kontak dari tim penyelidikan epidemiologi Puskesmas Timika Jaya berjumlah 11 orang, dan hasil tracing kontak yang dilakukan oleh tim kabupaten berjumlah 6 orang. Dengan demikian jumlah OTG baru sampai malam hari ini berjumlah 589 orang. Tim pers sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan data-data pasien yang dinyatakan terinfeksi COVID yang merupakan hasil konfirmasi dari pemeriksaan real-time PCR di Klinik Kuala Kencana, yaitu kasus 223 dengan inisial SWH, seorang laki-laki berusia 53 tahun, kemudian kasus 224 dengan inisial BRR, laki-laki usia 40 tahun, kasus 225 dengan inisial EDG, laki-laki yang berusia 33 tahun, kemudian kasus 226 dengan inisial DJW, laki-laki usia 50 tahun. Keempat pasien ini berada di atau sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Tembagapura. Sementara pasien sembuh yaitu kasus 036 dengan inisial GWN, laki-laki usia 39 tahun, kasus 079 inisial BST, laki-laki 60 tahun, kemudian pasien 137 dengan inisial IKS, laki-laki usia 50 tahun, kasus 145 inisial MBW, laki-laki 42 tahun, kasus 150 dengan inisial EFB, laki-laki usia 54 tahun, kasus 160 HRL, laki-laki usia 46 tahun, dan yang terakhir kasus 163 dengan inisial NNS, laki-laki usia 51 tahun. Itulah 7 pasien yang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Tembagapura, dan tentu saja pada kesempatan yang baik ini, atas nama tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika, kami menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim medis yang masih tetap bekerja demi kesembuhan pasien-pasien yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 di Rumah Sakit Tembagapura. Demikian pula tim medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan juga Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan gambaran secara keseluruhan sampai hari ini jumlah PDP, ODP, OTG yang dipantau, kemudian yang telah dinyatakan sembuh, dan jumlah secara kumulatif. Sebagaimana kemarin ditanyakan oleh Bung Ronald. Jadi mulai setelah tanggal 17 Maret, dibentuknya tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika. Tim mulai bekerja, mulai mendeteksi, mulai melakukan isolasi, kemudian menyiapkan semua seluruh sarana prasarana termasuk kegiatan-kegiatan yang menjadi komponen utama daripada penanganan COVID-19. 3 komponen yaitu
mempersiapkan sistem ketahanan kesehatan, juga menyiapkan social safety net atau jaring pengaman sosial, dan kemudian mempersiapkan sistem keamanan pangan. Tetapi khusus untuk sistem kesehatan, sejak tanggal 17 hingga tanggal 17 Maret hingga tanggal 8 April, pasien atau orang-orang yang dinyatakan statusnya sebagai PDP, ODP, dan OTG itu sudah mulai dinyatakan sembuh. Secara kumulatif, terdapat 233 orang yang dinyatakan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan. Dari angka 233 orang ini, 189 atau 81% pasien dalam pengawasan dinyatakan sembuh dan selesai dalam masa pemantauan. Namun sayangnya, dari 233 orang yang ditetapkan sebagai PDP, 9 diantaranya meninggal atau 3,8%. Sementara untuk orang dalam pemantauan atau ODP, secara keseluruhan berjumlah 993 dan 34 atau 35% dinyatakan sehat. Kemudian hingga saat ini belum ada ODP yang dinyatakan meninggal. Dan sampai saat ini ODP yang masih dipantau secara keseluruhan berjumlah 649 orang. Secara khusus untuk OTG, secara keseluruhan hingga hari ini berjumlah 1.175 dan hampir 50% telah dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Dan tersisa sebanyak 589 orang yang masih dalam pemantauan. Secara keseluruhan, jumlah orang yang dinyatakan sebagai PDP, ODP, dan OTG di Kabupaten Mimika hingga hari ini berjumlah 2.401 orang, dan 47% diantaranya telah dinyatakan sehat atau sembuh dan selesai dalam masa pemantauan, dan tersisa 1.273 orang. Yang berikut informasi yang perlu kami sampaikan dari pelaksanaan PSBD di Kabupaten Mimika hingga hari ke-9, yaitu lokasi screening berjumlah 9 lokasi, dan besok kami akan menambah 1 lokasi, yaitu di perempatan menuju arah Kuala Kencana, yaitu tepatnya di depan Polsek Kuala Kencana. Kami akan menempatkan 1 tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tes cepat antibodi. Teman-teman pers sekalian, hingga hari ini dari pelaksanaan PSBD, pembatasan sosial diperketat dan diperluas, jumlah orang yang terjaring dan ikut dalam pemeriksaan tes cepat antibodi sebanyak 2.184 orang atau 2.184 tes, dan diantaranya sebanyak 190 dinyatakan positif. Kami belum bisa memberikan gambaran berapa banyak dari 190 orang yang dinyatakan positif. Setelah dikonfirmasi PCR, jumlah orang tersebut seberapa besar yang akan dinyatakan positif dengan pemeriksaan konfirmasi PCR maupun negatif, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa insiden atau presentasi positif ini berjumlah 8% dari keseluruhan orang yang diperiksa, dengan kelompok usia terbanyak adalah kelompok usia di atas 44 tahun, sebesar 78%,
Sementara kalau kita melihat dari orang yang terjaring dan diperiksa, jumlah laki-laki yang paling banyak yaitu 80% dibandingkan perempuan. Kami pikir itu informasi yang bisa kami sampaikan. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa jika dari kelompok usia ini kita lihat, menurut kelompok usia 10 tahunan, maka jumlah proporsi yang paling besar terjaring dan mengikuti pemeriksaan yaitu kelompok usia di antara 31 sampai 40 tahun. Dan diikuti oleh jumlah kelompok atau orang yang berada pada kelompok usia 21 sampai 30 tahun. Kemudian ada juga di antara kelompok usia ini terjaring yaitu orang anak-anak yang ada pada kisaran usia 10 tahun yang berjumlah 1 orang, 1% dari yang diperiksa yaitu anak-anak berusia 10 tahun, dan pada kelompok yang paling tua di atas 60 tahun itu ada atau sebanyak 2% dari orang yang diperiksa. Itu beberapa informasi kepada tim pers. Dan rekan-rekan pers sekalian, pada malam hari ini kami mewakili tim gugus tugas ingin memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terhadap kejadian yang mungkin rekan-rekan pers juga sudah mengetahuinya pada siang hari tadi. Kami tim gugus tugas baru juga mendapatkan informasi terkait kegiatan tersebut, yaitu pada siang hari, yang mana aparat keamanan boleh melakukan pengamanan cepat karena ada ancaman masalah keamanan, sehingga membuat seluruh tenaga kesehatan maupun juga orang-orang yang sedang diisolasi itu mengalami kepanikan. Tetapi ini bertujuan untuk bagaimana bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada petugas maupun orang-orang yang sedang diisolasi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf jika akibat kejadian tadi membuat kepanikan yang terjadi, membuat kita semua tidak nyaman, tetapi tentu saja langkah yang dilakukan adalah demi keamanan dan kenyamanan petugas maupun orang-orang yang sedang ada di tempat isolasi, baik yang di Wisma Atlet maupun yang ada di Mimika Sport Center. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pers untuk bisa menyampaikan pertanyaan lebih kurang sampai 15 menit ke depan. Silakan. Pak Rey Irsul. Ya. Pak Rey, mungkin ada 2 pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama yang terkait yang sempat viral tadi di shelter itu. Kalau boleh tahu, apakah aparat keamanan sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan tim gugus bahwa akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengamankan orang dari shelter gitu? Artinya mungkin ke depannya, mungkin bila ada kejadian seperti itu lagi, mungkin berkoordinasi dengan tim gugus ya, artinya seperti itu. Yang kedua, sampai saat ini kan pemeriksaan rapid test terus dilakukan kepada pelanggar PSDD. Artinya apakah sampai saat ini jumlah rapid test kita di Mimika, kalau boleh tahu, masih mencukupi tidak untuk melakukan sampai 1 minggu ke depan lagi? Terima kasih Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Ersul. Saya coba menjawab bahwa sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, tentu saja tindakan cepat dan segera ini perlu merupakan suatu pertimbangan. Namanya emergensi, maka akan tetap dilakukan demi kepentingan banyak orang, termasuk rekan-rekan kerja kami yang ada di shelter maupun rekan-rekan yang sedang menjalani isolasi.
memang suatu tindakan ketika itu sifatnya darurat dan segera, maka apapun kondisinya harus dilakukan demi kepentingan banyak orang. Kami pikir itu. Yang kedua, terkait dengan rapid test, saya pikir kami akan masih tetap melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan PSDD dengan dua strategi, yaitu pemeriksaan tes cepat antibodi untuk orang-orang yang ditetapkan statusnya sebagai PDP, ODP maupun OTG, tetapi tes massal yang dilakukan secara bersama-sama pada pelaksanaan PSDD. Sehingga mudah-mudahan malam ini atau besok kami bisa memberikan gambaran bagaimana tren kasus positif pada saat rapid test massal itu dilakukan, kita bandingkan dengan orang-orang yang memiliki hubungan erat atau kontak erat dengan kasus, seberapa besar trennya di antara kedua subpopulasi yang berbeda ini. Saya pikir itu. Pak Rey, artinya gini, kalau untuk jumlah alat rapid test sendiri, apa sampai saat ini, kalau boleh tahu jumlahnya? Ya, jadi rapid test kami itu yang dibiayai langsung oleh pemerintah Kabupaten Mimika, itu berjumlah 9.500 rapid test, dan kemudian nanti di hari Minggu akan tiba lagi sebanyak 3.000 rapid test yang dibiayai secara mandiri oleh Pemda Mimika. Baik Pak Rey, terima kasih. Sama-sama. Silakan teman-teman lain. Baik, rekan-rekan pers, kalau tidak ada kami pikir cukup sekian. Kami akan menyampaikan perkembangan dalam 24 jam ke depan kepada rekan-rekan pers di besok hari. Saya tetap berharap mohon untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat selain informasi yang betul-betul akurat, terpercaya, namun informasi yang betul-betul bisa mendukung kerja tim gugus. Kita mengingat kondisi hari ini semua orang masih tetap dalam kepanikan akibat wabah COVID-19. Yang pertama, yang kedua, harapan kami melalui media ini, pesan kami dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika kepada seluruh komponen masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, untuk tetap melakukan protokol kesehatan ketika hendak melakukan aktivitas di luar rumah, yaitu dengan menjaga jarak baik social distancing maupun physical distancing. Selain itu, pada saat melakukan perjalanan keluar rumah, harus tetap menggunakan masker. Jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir, dan satu hal yang sangat penting juga kami pesankan buat masyarakat terutama yang berada di wilayah pinggiran kota Timika maupun di wilayah pesisir dan pegunungan, hendaknya tetap tinggal di kampung. Jangan melakukan perjalanan ke wilayah kota yang merupakan wilayah transmisi lokal atau yang kita kenal dengan zona merah. Jika Anda harus melakukan perjalanan ke sini, maka Anda harus memastikan diri Anda bahwa Anda bebas pada saat Anda kembali ke kampung. Demikian pula sebaliknya kepada warga kota Timika yang hendak melakukan perjalanan untuk pergi ke wilayah-wilayah zona hijau, sangat baik Anda melakukan pemeriksaan bebas COVID, cukup dengan pemeriksaan tes cepat antibodi, dengan tentu saja harus mendapat persetujuan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, dan setelah itu baru bisa melaksanakan perjalanan dari wilayah zona merah ke zona hijau. Demikian, terima kasih atas kerjasama yang baik untuk rekan-rekan pers. Terima kasih untuk tim Kominfo. Sampai bertemu di besok hari. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.